Kita semua percaya konten sejarah itu penting. Tapi, untuk memproduksi lebih banyak konten sejarah, diperlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk riset, ilustrator, biaya operasional, dan sebagainya. Beruntungnya, saat ini sudah ada platform apresiasi kreator Indonesia yang bernama Karya Karsa. Melalui Karya Karsa, kalian dapat mendukung kreator favorit kalian hanya dengan menggunakan GoPay maupun OVO. Sekarang, sudah ada 9 orang yang mendukung Inspeksi Story. Kalau kamu percaya dengan apa yang kami perjuangkan, kamu juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk dukung Inspeksi Story. Perang Dunia Kedua meninggalkan kerusakan yang sangat parah bagi berbagai negara di dunia, khususnya Jepang, yang baik kondisi ekonomi maupun infrastrukturnya mengalami kehancuran yang sangat parah akibat serangan udara dari militer sekutu. Sekalipun demikian, dengan berakhirnya perang tersebut, Jepang berhasil membuktikan bahwa mereka telah bangkit kembali dan pantas untuk menyandang gelar sebagai keajaiban ekonomi Asia pertama. Sekalipun ada begitu banyak bukti dari kebangkitan ekonomi Jepang, sepertinya tidak ada yang lebih menggemparkan dunia dibandingkan bagaimana Jepang berhasil membuat kereta api super cepat pertama dalam sejarah yang dinamakan Tokaido Shinkansen. Pada tahun 1964, Shinkansen diresmikan oleh pemerintah Jepang. Berbagai media, baik lokal maupun internasional, datang ke Jepang untuk mengabadikan event bersejarah tersebut. Di antara berbagai rekaman media, sepertinya tidak ada yang lebih membanggakan Jepang dibandingkan bagaimana sebuah media sambil menggunakan helikopter mengalami kesulitan dalam merekam Shinkansen yang melaju dengan begitu cepatnya. Sekalipun saat peresmiannya, Shinkansen terlihat begitu mengagumkan. Namun tahukah kalian bahwa proyek yang satu ini awalnya menemui begitu banyak hambatan? Bahkan, beberapa tokoh utama dari proyek Shinkansen sempat mengundurkan diri karena begitu banyak hambatan yang dihadapi oleh proyek tersebut, khususnya di bidang finansial. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi proyek tersebut, sepertinya kita harus mempelajari sejarah dalam bidang transportasi. Hingga abad ke-18, manusia menggunakan transportasi berbasis tenaga hewan, seperti kuda untuk perjalanan darat dan kapal layar untuk perjalanan laut. Terjadinya revolusi industri di Inggris dengan cepat menyebar ke berbagai negara Eropa. Hal itu mengubah moda transportasi di abad selanjutnya, yaitu abad 19. Secara perlahan, transportasi darat mulai digantikan oleh kendaraan berbasis tenaga mesin. Misalnya seperti kereta api, sedangkan transportasi laut mulai digantikan dengan kapal berbasis tenaga mesin. Misalnya seperti kapal uap atau kapal api. Perubahan tersebut bukan hanya membuat moda transportasi menjadi lebih mudah, tetapi juga lebih cepat. Diperkenalkannya mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18 benar-benar mengubah sejarah. Mengapa? Karena Watt memperkenalkan tenaga pengganti dari angin, air, maupun hewan menjadi tenaga berbasis teknologi mesin. Tidak mengherankan jika kita mulai mengenal perkataan tenaga kuda untuk membandingkan tenaga yang dihasilkan oleh sebuah mesin dengan tenaga yang dihasilkan oleh seekor kuda. Uniknya, mesin uap yang awalnya dipergunakan untuk mendukung kegiatan pertambangan ternyata bisa dimanfaatkan untuk bidang-bidang lainnya, termasuk dalam bidang transportasi. Hal ini membuat kereta api dikembangkan lebih jauh oleh negara-negara barat, seperti yang terjadi di Amerika dengan Wild West-nya. Salah satu contoh pemanfaatan rel kereta api yang paling mengesankan dalam sejarah mungkin adalah bagaimana Jerman yang saat itu masih merupakan negara yang sangat muda alias baru bersatu mendukung pembangunan rel kereta api sebagai langkah politik untuk menghubungkan negara-negara bagian Jerman dengan pemerintah pusat di Berlin. Pembangunan rel kereta api menjadi faktor kunci bagaimana Jerman dapat menjadi negara adidaya dunia dengan kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang, baik ekonomi, teknologi, industri, maupun militer. Hal ini tercapai karena pembangunan rel kereta api membuat jarak
dari berbagai negara-negara bagian Jerman dapat ditempuh dengan waktu yang lebih singkat. Waktu tempuh yang lebih singkat turut berkontribusi dalam menyatukan Jerman yang awalnya terpecah belah. Pada permulaan abad ke-20, dunia kembali diguncangkan oleh cepatnya perkembangan teknologi. Salah satunya adalah Henry Ford yang memproduksi mobil Ford Model T dengan memperkenalkan sistem barunya yang bernama Assembly Line. Diperkenalkannya sistem baru ini bukan hanya membuat perusahaannya mampu memproduksi mobil lebih cepat, melainkan juga lebih murah. Hal ini membuat revolusi baru di bidang transportasi. Kini, masyarakat Amerika Serikat dapat pergi kemanapun yang mereka mau, hanya dengan menggunakan transportasi pribadi. Berkembangnya industri otomotif semakin membuat masyarakat tidak bergantung pada perkembangan transportasi massal, termasuk kereta api yang selain lambat, rutenya juga sangat terbatas. Masyarakat senang dengan keberadaan mobil karena moda transportasi pribadi yang satu ini memberikan mereka kebebasan dan kecepatan untuk pergi kemanapun dan kapanpun yang mereka inginkan. Selain itu, kepemilikan mobil membuat mereka terlihat keren dan modern. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan status sosial mereka dibandingkan masyarakat lainnya. Dari hal tersebut, kita mengetahui bagaimana suatu inovasi dapat begitu besar mempengaruhi kehidupan kita, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Selain mobil, masyarakat juga diperkenalkan dengan kemajuan moda transportasi baru lainnya yang tidak kalah menarik. Inovasi ini bernama pesawat terbang. Sekalipun selama ribuan tahun, manusia hanya bisa menatap angkasa yang dikuasai oleh burung-burung di udara dan berbagai usaha untuk menaklukkannya selalu berakhir dengan kematian atau setidaknya cedera yang sangat parah. Namun, dengan mempelajari sejarah dan eksperimen yang tiada akhirnya, manusia berhasil menaklukkan angkasa. Sekalipun sebenarnya dunia aviasi masih merupakan inovasi yang sangat baru, namun terjadinya Perang Dunia Pertama yang kemudian disusul oleh Perang Dunia Kedua membuat teknologi tersebut mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pesawat terbang dengan cepat menggantikan kapal sebagai moda transportasi jarak jauh, karena ia bukan hanya lebih modern, tapi juga lebih cepat dan tidak dibatasi oleh keberadaan air. Baik mobil maupun pesawat, keduanya mengancam berbagai transportasi yang telah ada sebelumnya, khususnya kereta api. Mengapa demikian? Karena keduanya memiliki beberapa persamaan, yaitu sifatnya yang independen terlepas dari keberadaan rel maupun air, dan juga tingkat kecepatannya, membuat keduanya begitu diminati oleh masyarakat. Berakhirnya Perang Dunia Kedua membuat Amerika di bawah pemerintahan Presiden Eisenhower menggunakan anggaran yang sangat besar untuk membangun infrastruktur demi menghubungkan berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Keputusannya untuk membangun infrastruktur dapat dimengerti sebagai wujud nyata dari pengalamannya menjadi pemimpin militer dalam Perang Dunia Kedua. Di sisi lain, Amerika Serikat mulai menutup rute-rute dari kereta api yang sebelumnya telah mereka bangun dengan sangat gencar. Hal ini menunjukkan Amerika Serikat percaya bahwa rel kereta api tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan semangat kebebasan yang menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Bahkan sampai sekarang, lintasan rel kereta api di Amerika umumnya lebih banyak digunakan untuk mengirim kontainer-kontainer dan bukan penumpang seperti pada masa sebelumnya. Pemandangan yang tidak jauh berbeda dapat kita lihat di Eropa yang mengalami pemulihan pasca Perang Dunia Kedua, di mana banyak negara masih menggunakan kereta api uap dan pembangunan rel kereta mengalami stagnasi, jika bukan kemunduran. Di belahan dunia lainnya, beberapa ahli kereta api Jepang justru dengan keras kepala memutuskan untuk mengerjakan proyek kereta api jenis baru dengan kecepatan yang tidak tertandingi oleh kereta api manapun di dunia. Mereka menyatakan bahwa kereta api jenis baru yang sedang mereka kembangkan dapat melaju dengan kecepatan hampir 2 kali dibandingkan kereta api jenis lainnya. Proyek itu bernama Tokaido Shinkansen. Proyek transportasi yang sangat ambisius ini awalnya dibuat untuk menghubungkan 2 kota paling padat penduduk di seluruh Jepang, yaitu Tokyo yang adalah ibu kota dari Jepang dan Osaka yang adalah kota paling padat kedua di Jepang.
Selain kedua kota tersebut, rute ini secara tidak langsung juga berfungsi untuk menghubungkan kota-kota lainnya yang lebih kecil, yang secara posisi kebetulan berada di antara kedua kota tersebut, seperti Numazu, Shizuoka, Nagoya, dan juga Kyoto. Untuk memenuhi kebutuhan proyek itu, pembangunan infrastruktur besar-besaran sangat diperlukan. Hal ini membutuhkan dana investasi yang tidak sedikit. Mengapa demikian? Karena proyek dari kereta api super cepat ternyata membutuhkan rel yang karakteristiknya berbeda dengan rel yang telah ada sebelumnya. Misalnya, rel harus dibuat menjadi lebih luas dan juga lebih lurus. Pemerintah Jepang juga harus membangun rel kereta di antara dua kota yang paling padat penduduk, lengkap dengan berbagai infrastruktur pendukungnya. Itu berarti mereka bukan hanya harus membangun sebuah lintasan, melainkan harus membangun dua lintasan sekaligus, dalam arti bolak-balik. Untuk menjamin stabilitas lintasan tersebut, rel kereta harus dibuat selurus mungkin. Itu artinya mereka harus membuat sekitar 67 terowongan baru sepanjang 107 km, maupun membangun lebih dari 3.000 jembatan baru. Selain itu, Jepang harus merubah seluruh jalan-jalan yang dilalui oleh lintasan kereta api tersebut dengan membangun berbagai underpass maupun flyover baru. Karena begitu cepatnya kereta tersebut, Jepang juga harus membangun pusat lalu lintas dan komunikasi yang berada di Tokyo. Organisasi ini bertugas mengatur koordinasi dan lalu lintas yang dibutuhkan kereta-kereta Shinkansen. Berbagai proyek pembangunan ini memang membuka lapangan kerja yang tidak sedikit, namun anggaran yang dibutuhkannya juga sangatlah besar. Awalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini diperkirakan sekitar 200 miliar yen. Dalam perkembangannya, anggaran dana yang dibutuhkan meningkat secara drastis, hampir 2 kali lipat, menjadi 380 miliar yen. Meningkatnya anggaran pembangunan disebabkan berbagai faktor, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti terowongan maupun jembatan baru yang melebihi perhitungan semula. Kenaikan biaya pembangunan yang sangat drastis tersebut membuat dua pemimpin visioner yang paling bertanggung jawab dalam proyek tersebut, yaitu Presiden Kereta Api Nasional Jepang, Shinji Sogo, dan Kepala Insinyur Hideo Shima, terpaksa mengundurkan diri sebelum proyek tersebut selesai dibangun. Keberanian mereka mengorbankan pekerjaannya sendiri agar proyek dapat selesai tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat, merupakan suatu pengorbanan yang pantas untuk menjadi teladan bagi kita semua. Meningkatnya anggaran yang begitu besar dari proyek itu segera memenuhi kolom-kolom berita utama Jepang. Bahkan, hanya 1 tahun sebelum peresmiannya, ada seorang ahli kereta api Jepang menyebut proyek tersebut sebagai puncak dari kegilaan. Media lain menyebut proyek itu sebagai tembok besar versi Jepang atau kapal perang Yamato. Proyek ambisius yang menelan anggaran dana begitu besar, namun tidak tepat sasaran. Tidak sedikit yang menganggap proyek ini sebagai investasi yang sia-sia. Mereka mempertanyakan, dibanding berinvestasi pada proyek yang ketinggalan zaman dan tidak fleksibel seperti ini, mengapa tidak meniru langkah-langkah dari negara-negara barat yang sedang gencar-gencarnya membangun jalan raya dan industri penerbangannya? Ada juga yang mempertanyakan, apakah investasi yang begitu besar dari proyek ini setimpal dengan manfaat yang nantinya diperoleh oleh Jepang? Berbagai reaksi, baik dari masyarakat maupun dari media, sebenarnya sangatlah wajar. Karena pada zaman itu, masih belum ada satupun kereta api super cepat yang berhasil dibangun dan beroperasi seperti saat ini. Sekalipun demikian, berbagai kritik akan segera terjawab saat Shinkansen beroperasi pada tanggal 1 Oktober 1964. Shinkansen bukan hanya berhasil menjadi simbol kebangkitan Jepang. Proyek ini juga menunjukkan kepada dunia bagaimana Jepang merupakan bangsa yang inovatif dengan penguasaan iptek yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa barat. Tahun 1964, pemerintah Jepang menjadi tuan rumah dari Olimpiade musim panas. Mereka mempergunakan kesempatan itu untuk menunjukkan hasil kemajuan ipteknya kepada seluruh dunia. Rute pertama Shinkansen yang dibuka oleh Jepang adalah Tokyo-Osaka. Kedua kota terbesar di Jepang ini dipisahkan dengan jarak sejauh 515,4 km. Pembangunan rute Shinkansen menggunakan waktu pengerjaan selama 5 tahun.
tepatnya dari tahun 1959 dan berhasil diselesaikan pada tahun 1964. Rute tersebut melayani kereta api super cepat pertama dalam sejarah dunia, yang kemudian akan dikenal dengan nama kereta api peluru. Nama ini diambil dari lokomotif keretanya yang menyerupai bentuk peluru. Begitu cepatnya Shinkansen membuat mobil yang sedang melaju di jalan tol terlihat seperti mobil yang sedang parkir. Bahkan, berbagai maskapai penerbangan yang awalnya dianggap sebagai moda transportasi masa depan mulai terancam dengan kembalinya moda transportasi zaman old yang kini hadir kembali dengan kemampuan dan kecepatan barunya. Rute penerbangan antar kota yang awalnya sangat menguntungkan bagi berbagai maskapai penerbangan kini terancam dengan kehadiran Shinkansen. Mengapa Shinkansen bisa mengancam maskapai penerbangan? Jawabannya terletak pada kombinasi antara kecepatan, daya tampung, kemudahan, dan terkadang harga tiket. Shinkansen memberikan pilihan baru kepada masyarakat untuk berpergian dengan cepat, nyaman, dan kesempatan untuk melihat betapa indahnya pemandangan Jepang. Tidak mengherankan jika maskapai penerbangan sampai mempertimbangkan kembali jumlah rute penerbangannya yang dilalui oleh lintasan Shinkansen. Hanya dengan teknologi zaman itu, kereta ini sudah mampu mencapai kecepatan maksimal mendekati 220 km per jam. Saat pertama kali melayani rute Tokyo-Osaka, Shinkansen berhasil memecahkan rekor perjalanan dengan waktu 3 jam 10 menit. Hal ini melebihi kecepatan kereta api manapun baik di Jepang maupun di dunia. Pada tahun perdananya saja, Shinkansen sudah berhasil mengangkut lebih dari 150 juta penumpang, membuatnya sebagai salah satu moda transportasi yang paling menguntungkan baik dari sisi profit investor maupun waktu konsumen. Keberhasilan Shinkansen juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi pembisnis dan profesional, di mana mereka dapat pergi ke kota-kota lainnya dan pulang di hari yang sama. Manfaat tersebut menjadi semakin nyata karena jumlah kereta Shinkansen yang digunakan juga semakin diperbanyak, sehingga daya tampungnya juga semakin besar. Keberhasilan proyek tersebut tidak terlepas dari kemampuan para pemimpin visioner yang mampu menggabungkan moda transportasi kuno dengan teknologi terbaru dan mengintegrasikan keduanya menjadi proyek Shinkansen. Sebenarnya bagaimana kereta Shinkansen bekerja? Apakah yang membedakannya dengan kereta sebelumnya? Mengapa Shinkansen bisa melaju secepat itu? Jawabannya sangat beragam. Mari kita mulai dengan tenaga yang menggerakkannya. Berbeda dengan kereta biasa yang masih menggunakan tenaga konvensional dalam arti batu bara, Shinkansen sudah menggunakan tenaga berbasis listrik yang dialirkan melalui infrastruktur pendukungnya. Jika umumnya kereta ditarik oleh lokomotifnya, tidak demikian dengan Shinkansen, yang motor penggeraknya didistribusikan secara merata pada setiap gerbongnya. Shinkansen bagaikan kereta yang menggunakan begitu banyak lokomotif. Hal ini bukan hanya mengurangi beban dari setiap gerbongnya, melainkan juga mempercepat laju dari Shinkansen. Bahkan, jika beberapa mesin motornya bermasalah, ia tetap dapat melaju menggunakan motor-motor di gerbong lainnya yang masih berfungsi. Selain itu, Shinkansen juga mengadopsi bentuk lokomotif yang terinspirasi dari bentuk paruh burung Kingfisher. Bentuk tersebut diadopsi oleh teknisi Shinkansen yang bernama Eiji Nakatsu. Mereka tidak hanya menggunakannya untuk keindahan, melainkan untuk mengurangi kebisingan suara, mempercepat laju kereta, serta mengurangi jumlah energi listrik yang dibutuhkan dalam tiap perjalanannya. Mengingat Jepang adalah negara yang dipenuhi dengan berbagai bencana alam seperti tsunami, gempa, dan taifun, Shinkansen mampu memegang rekor keselamatan yang sangat baik. Dilihat dari segi keamanannya, sepanjang rute Shinkansen telah dilengkapi dengan seismometer atau alat mendeteksi gempa, yang secara otomatis akan memotong aliran listrik apabila terjadi gempa. Hal ini akan mengaktifkan rem darurat dari Shinkansen. Untuk menjaga kualitas lintasan yang digunakan, Jepang menggunakan sebuah kereta yang dinamakan Yellow Doctor, yang secara rutin akan memeriksa kondisi baik rel maupun kabel dari setiap rute yang digunakan oleh Shinkansen. Jepang juga masih berusaha untuk membangun rute-rute baru, melengkapi jaringan kereta api berkecepatan tinggi yang sudah dibangun sebelumnya. Selain rute-rute yang lebih panjang, para teknisi Jepang juga terus bereksperimen untuk menggunakan kereta api jenis baru dan lintasan kereta dengan teknologi yang lebih baru lagi. Hal ini memampukannya melaju lebih cepat.
Keberhasilan proyek Shinkansen menginspirasi negara-negara maju lainnya untuk mengikuti langkah serupa dengan mengembangkan kereta api super cepatnya sendiri. Misalnya seperti TGV Prancis yang mulai beroperasi sejak tahun 1981. Di antara berbagai negara yang mengikuti kebijakan transportasi Jepang, ada sebuah negara yang paling memanfaatkan teknologi ini. Uniknya, negara itu sebenarnya juga adalah rival utama Jepang yang saat ini kita kenal dengan nama Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, RRT merupakan negara dengan jaringan kereta api berkecepatan tinggi terbesar di seluruh dunia. Hal ini sangatlah unik, mengingat Tiongkok yang sebenarnya adalah negara komunis dan juga sangat terkenal dengan sifat nasionalismenya, justru menunjukkan sifat keterbukaannya untuk memanfaatkan teknologi Jepang yang sebenarnya tidak lain adalah musuh utama mereka dalam Perang Dunia Kedua. Sikap keterbukaan ini tidak terlepas dari kepemimpinan Deng Xiaoping yang sangat terkenal akan berkatanya, tidak peduli kucing putih maupun kucing hitam, asalkan kucing tersebut mampu menangkap tikus, ia adalah kucing yang baik. Sekalipun dipenuhi oleh berbagai hambatan, khususnya pada awal pengembangannya, Jepang berhasil membuktikan bahwa Shinkansen merupakan investasi yang tepat dan bijaksana di bidang transportasi massal. Ia juga menunjukkan bagaimana kebijakan politik yang tepat dalam bidang pembangunan infrastruktur ternyata mempengaruhi perkembangan ekonomi dari suatu negara. Jepang juga menginspirasi negara-negara barat untuk melakukan hal yang sama di negara mereka dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh sebuah negara di Asia. Saat ini, Indonesia telah memiliki begitu banyak contoh. Jepang, Eropa, Tiongkok. Jika negara-negara lain mampu memanfaatkan teknologi tersebut, bagaimanakah dengan kita, Indonesia? Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.